Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'd. Baik, yang terhormat Bapak Ahmad Basori MPD, kami dari anggota kelompok 10 yang beranggotakan Badriatul Aminah, M. Nugroho Setiawan dan juga M. Khairul Minan akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu yang berjudul Pengembangan Instrumen Penilaian APBA Non-Tes Portofolio dan Angket atau Penilaian Sikap. Baik, yang pertama yaitu membahas tentang penilaian non-tes pembelajaran bahasa Arab. Ya, baik. Instrumen non-tes merupakan instrumen penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Teknik non-tes adalah alat penilaian yang digunakan tanpa melalui tes. Teknik non-tes merupakan cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Alat atau instrumen merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang melaksanakan tugas atau mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Sedangkan istilah evaluasi merupakan suatu proses untuk memperoleh kualitas tertentu, terutama yang berkenan dengan nilai dan arti. Istilah lain yang memiliki maksaan yang hampir sama dengan evaluasi adalah penilaian atau asesmen dan juga pengukuran. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka instrumen evaluasi jenis non-tes berdasarkan pengertian-pengertian di atas diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak tertentu untuk memperoleh kualitas atas suatu objek dengan menggunakan teknik non-tes sebagai sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak tertentu untuk memperoleh kualitas atas suatu objek dengan menggunakan teknik non-tes. Baik, materi selanjutnya adalah instrumen penilaian non-tes pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama itu adalah portofolio. Portofolio bisa diartikan sebagai sebuah kumpulan kegiatan siswa yang mencakup kecakapan, usaha, dan perkembangan dalam suatu bidang kegiatan. Isi portofolio yaitu dokumentasi sistematis yang dihasilkan orang tersebut sehingga dapat dijadikan dasar pengujian dan penilaian. Portofolio berguna sebagai rekam jejak yang mendokumentasikan perkembangan seseorang dalam melakukan kegiatan atau keahlian tertentu. Jika dilihat secara etimologis, portofolio berasal dari kosakata report dan folio. Report diartikan sebagai laporan, dan folio diartikan sebagai penuh atau lengkap. Jadi jika digabung antara report dan folio diartikan sebagai laporan yang lengkap. Portofolio seringkali digunakan sebagai alat penilaian. Portofolio memiliki fungsi sebagai alat formatif yang digunakan untuk memantau perkembangan peserta didik dari hari ke hari.
Pemantauan ini dilakukan untuk mendorong peserta didik merefleksikan hasil pembelajaran mereka. Fungsi selanjutnya ada beberapa fungsi dari portofolio. Yang pertama, sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua atau pemberi kerja untuk mengetahui perkembangan seseorang. Yang kedua, sebagai komponen kurikulum yang mengharuskan peserta didik mengoleksi dan menunjukkan hasil kerja secara sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, sebagai alat penilaian yang otentik. Yang keempat, sebagai sumber informasi bagi seseorang untuk self-assessment atau penilaian terhadap diri sendiri. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari portofolio. Yang pertama, menunjukkan perkembangan pemikiran dan pemahaman seseorang pada periode waktu tertentu. Lalu, merefleksikan kesanggupan mengambil risiko dan bereksperimen. Yang ketiga, mendemonstrasikan kemampuan memproduksi atau mengkreasikan suatu pekerjaan secara orisinal. Yang selanjutnya, meningkatkan efektivitas dalam proses belajar atau bekerja. Yang selanjutnya, mempercepat pertumbuhan konsep diri yang positif pada seseorang. Lalu, meningkatkan kemampuan seseorang untuk menilai diri sendiri atau merefleksikan diri. Yang terakhir, membantu seseorang merumuskan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Itulah fungsi, manfaat, dan fungsi dari portofolio. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan angket atau penilaian sikap. Kuesioner atau angket adalah instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi dari sejumlah responden. Angket ini juga dapat disebut sebagai wawancara tertulis karena isi dari angket tersebut bersifat serangkaian pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden dan diisi oleh responden sendiri. Angket merupakan teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang kunci dalam organisasi. Angket penelitian tidak dapat dipisahkan dari penelitian yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Ada beberapa kelebihan dari instrumen pengembangan penilaian menggunakan angket, yaitu yang pertama, kuesioner merupakan metode yang ekonomis dalam hal tenaga yang dibutuhkan untuk memerlukan kehadiran konselor. Yang kedua, setiap responden dapat menerima pertanyaan yang sama. Yang ketiga, dalam kuesioner tertutup mudah untuk mentabulasi hasilnya. Yang keempat, yaitu dalam kuesioner terbuka, responden dapat memberikan jawaban gratis. Yang kelima, responden diberikan waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang keenam, dapat terhindar dari pengaruh subjektif. Yang ketujuh, kuesioner tidak harus mencantumkan nama atau anonim sehingga dapat menjelaskan jawabannya dengan jelas. Yang kedelapan, tidak memakan waktu lama, sedangkan angket itu sendiri juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, responden seringkali kurang teliti dalam menjawab atau mengisi kuesioner. Yang kedua, sulit mendapatkan jaminan bahwa jawaban yang diberikan responden benar. Yang ketiga, penggunanya sangat terbatas, yaitu hanya untuk responden yang bisa membaca dan juga menulis. Yang keempat, yaitu pernyataan dan pertanyaan dalam kuesioner dapat disalahartikan oleh responden. Yang kelima, sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden mengembalikan kuesioner yang diberikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.